Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbian Alif Pritama dengan NPM 215506113. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kriptografi. Kriptografi sendiri adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Jadi, terdapat dua jenis kriptografi, yaitu ada kriptografi klasik dan kriptografi modern. Kriptografi klasik sendiri terdiri dari Caesar Cipher, Affine Cipher, kemudian ada Wegener Cipher, dan lain-lain. Dan untuk yang kriptografi modern sendiri terbagi menjadi dua, yaitu simetrik dan asimetrik. Yang simetriknya itu terdapat RC4, kemudian ada DES, kemudian AES, kemudian IDEA, kemudian pada asimetrik sendiri ada RSA, kemudian DSA, kemudian ada EI gamma, EI gamma. Kemudian kita lanjutkan pada percobaan. Jadi pada percobaan kali ini kita yang pertama-tama harus kita lakukan adalah menginstal dari Apache-nya. Jadi berhubung di sini saya sudah menginstal Apache-nya, kita akan langsung eh, ke perintah ini. Jadi kita akan masuk ke etc, kemudian kita masuk ke etc ini kemudian Apache 2 restart. Jadi kita di sini akan merestart kembali Apache 2 kita. Nah, jika restart sudah berhasil, kita exit dulu. Kita lihat untuk ininya, IP-nya. Nah, di sini kita butuh IP. Nah, di sini ada IP default-nya, yaitu 10.2.0.2.15. Kita akan cek dulu untuk IP address-nya di sini. Kita akan cek 10.0. Nah, di sini jika jika Apache 2-nya sudah direstart dan sudah berhasil dipasang, dia akan menampilkan beberapa file dari ininya tadi, dari command prompt-nya ini. Jadi di sini kita masuk dulu ke masuk ke cdf var www var/www. Nah, di sini kita ls. Nah, di sini terdapat beberapa file, yaitu akhir, kemudian ada awal, ada dekaisar, ada enkaisar, kemudian ada enkripsi, ada HTML. Nah, ini kita akan memodifikasi untuk itu, kita close dulu. Kita akan melihat untuk yang pertama dulu. Jadi kita akan melihat untuk awal.php-nya. Nah, pada awal.php di sini yang pertama itu adalah form untuk enkripsi. Jadi untuk awal.php ini adalah untuk interface dari form untuk enkripsi. Kemudian dia akan mengambil aksi dari encaser.php ini. Nah, kemudian di sini terdapat plaintext yang dia akan menginputkan teks yang berupa kata-kata. Jadi kata-kata ya, bukan huruf. Kemudian di sini dia akan membuat key juga. Key-nya ini bertipe teks dan name-nya sendiri itu adalah key. Jadi di sini key-nya itu berupa angka yang max length-nya itu adalah 2. Jadi maksimalnya itu adalah 2 angka. Jadi tidak bisa 3 angka seperti 100, 1000 itu tidak bisa. Jadi maksimal angkanya adalah 99. Nah, di sini juga ada value untuk kirim dan ulangi. Di sini ada masing-masing, yaitu kirim itu submit, kemudian untuk reset itu ulangi. Jadi kita nanti akan langsung ke ininya saja. Jadi kita jelasin dulu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu kita akan masuk ke encaser.php. Kita akan masuk ke encaser.php. Nah, pada encaser.php ini
dia akan mengambil kalimat kata ini sebagai kalimatnya. Kemudian key itu dia akan mengambil key-nya, dan kemudian di sini ada perulangan for. Kemudian pada baris selanjutnya ini adalah baris untuk mengubah SCI-nya ke bentuk desimal. Nah, kemudian selanjutnya ini dia akan memproses enkripsinya. Nah, kalau proses enkripsi itu key-nya ini akan ditambah. Jadi berbeda dengan dekripsi yang key-nya nanti akan dikurang. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengubah desimal ke SCI. Jadi ini kan SCI ke desimal. Kemudian dia akan melakukan proses enkripsi dan kemudian mengubahnya dari desimal ke SCI lagi. Sini dia akan mengeluarkan kalimat asli dari perulangan kalimatnya ini. Kemudian hasil enkripsi ini juga akan ditampilkan dari perulangan for ini. Kemudian dia akan menyimpan datanya di enkripsi.txt tadi. Enkripsi.txt ini. Sudah. Sama saja. Kemudian kita akan masuk ke enkripsi.txt-nya nanti. Nanti setelah kita masuk ke ininya, browsernya. Kita coba lihat untuk web browsernya sendiri. Kita akan masuk ke 10.02.015, kemudian awal.php. Nah, di sini untuk web browsernya sendiri sudah tampil yaitu plain text dan key-nya. Jadi plain text-nya ini kita akan membuat seperti contohnya kalimat saja ya. Kalimat. Kemudian key-nya ini kita masukin 5. Kita kirim. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kalimat aslinya adalah kalimat, kemudian hasil enkripsinya adalah PFQ NFI. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan cek ke enkripsi ini, enkripsi.txt-nya nanti. Jadi kita masuk ke nano enkripsi.txt. Nah, dapat dilihat di sini proses enkripsinya akan disimpan di sini. Di enkripsi.txt tadi. Nah, jadi jika kita belum membuat proses enkripsi ini, kita akan buat dulu seperti ini. Nano enkripsi. Ini hanya sebagai contoh. Nah, jika sudah kita kosongkan saja, kita set terlebih dahulu dan kita kembalikan. Nah, di sini kalau kita ls, dia akan menampilkan enkripsi.txt-nya ini. Nah, yang dimana untuk file enkripsi.txt-nya ini itu belum diubah. Jadi dia masih hanya read doang. Jadi di sini kita akan mengubah menggunakan chmod. Chmod 777 .txt. Nah, di sini jika sudah kita ubah ke 77 ini, 77 ini adalah bertanda dia akan bisa membaca, kemudian bisa mengedit dan mengeksekusinya. Dia antara grup user dan others-nya, dia bisa semua. Nah, jika sudah, kita akan langsung ke berikutnya, yaitu akhir.php. Kita masuk ke akhir.php. Nah, di sini akhir.php ini adalah form untuk dekripsi. Nah, yang dimana aksinya itu adalah mengambil file dari decreaser.php ini. Kemudian dia akan menginputkan teks dan key. Dia hanya menginputkan key, jadi tidak ada plain text-nya tadi. Dia hanya membuat key-nya saja, yang dimana seperti yang tadi itu max length-nya adalah 2. Ini sama, tapi untuk yang Encaisar tadi, Encaisar itu dia terdapat plain text-nya. Tapi untuk yang Decaisar-nya ini tidak. Sudah, kita akan masuk ke nano Decaisar. Nah, di sini untuk Decaisar sendiri atau proses dekripsinya ini, dia akan mengambil key dari enkripsi.txt tadi. Jadi dia akan mengambil data yang disimpan di enkripsi.txt nanti,
dan kemudian dia akan membuka file hasil enkripsinya, dan yang dimana dia akan meread untuk dari file enkripsinya tadi, encrypted.exe-nya nanti. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini terdapat perulangan juga di sini. Sini untuk kode untuk baris selanjutnya ini ada mengubah hasil dari SCI ke desimal. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini adalah proses dekripsi. Nah, dekripsi tadi sudah saya jelaskan, yaitu dia akan dikurang dari key-nya ini. Berbeda dengan enkripsi yang ditambah dia. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah mengubah desimal ke SCI. Nah, kemudian di sini dia akan menampilkan kalimat ciphertext-nya dari perulangan ini. Nah, kemudian hasil dekripsinya ini melalui perulangan ini. Jika sudah, kita akan mencobanya. Itu dari ini tadi kita ubah ke akhir.php. Nah, di mana untuk proses dekripsinya tadi, key-nya ini harus sama dengan proses dari enkripsinya. Yang di mana pada enkripsi tadi, saya memasukkan key-nya itu adalah 5. Jadi kita akan memasukkan di sini 5. Jadi harus sama, tidak boleh beda. Nah, dia akan mengeluarkan dari kalimat ciphertext-nya ini proses enkripsinya dari yang pertama tadi, kemudian menjadi hasil dekripsinya yaitu kalimat. Sama seperti proses enkripsi pada pertama kali tadi. Jadi hasil kalimat asli dari yang enkripsi tadi adalah kalimat, kemudian dia akan mengenkripsi menjadi PFG, QNRP ini. Nah, kemudian untuk yang dekripsinya, dia akan menyampaikan ciphertext-nya tadi, yaitu proses hasil dari enkripsinya, kemudian akan diubah menjadi hasil dekripsi menjadi kalimat asli, yaitu kalimat. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.